balik lagi bersama aku, Christine yang cantik dan cerewet ini. Jadi guys, gimana hari kalian? Apakah menyenangkan? Semenyenangkan apa? Semenyenangkan wow atau hanya biasa aja? Tapi aku harap sungguh kalian bahagia selalu, sehat-sehat. Bahagianya itu luar biasa ya. Jangan yang biasa-biasa aja, tapi yang luar biasa, oke? Amin. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa aku mau mengingatkan kalian untuk belanja di Shopee atau Tokopedia aku, Trilives, akan aku tulis di description box. Jadi aku jualan tanaman-tanaman hidup, jual juga aksesoris gantungan HP, gelang dan sejenisnya. Kalau kalian mau support aku, silahkan bantu belanja ya. Belanja aja di toko aku gitu, supaya aku ada uang jajan tambahan, supaya aku semakin semangat bikin konten, supaya aku ada hiburan, ada uang untuk jalan-jalan. Oke guys. Nah, jadi kali ini aku akan bikin konten yang topiknya itu udah pasti relatable ke kalian semua ya. Dengan tema mengeluarkan orang toksik dari kehidupan kita. Siapa yang pernah bertemu dengan orang toksik? Siapa yo? Pasti semua kita pernah. Entah toksiknya itu masih dalam batas malu-malu atau toksik yang udah keterlaluan. Tapi yang namanya toksik ya tetap aja toksik guys. Jangan dibenarkan. Kalau yang namanya toksik itu artinya itu negatif dan itu berdampak buruk untuk diri kita. Jadi dari tata bahasa ya, toksik itu bahasa Inggris artinya racun. Jadi kalau kita membiarkan orang-orang toksik ada di kehidupan kita, nanti lama-lama diri kita yang mati perlahan-lahan, karena kayak semacam kalian makan racun gitu. Jadi kayak kalian sendiri membiarkan racun itu masuk ke tubuh kalian. Nah, seperti itulah peribahasanya. Peribahasa atau contohnya lah seperti itu bahasa sehari-harinya ya. Jadi aku harap ya semoga kalian jangan dulu bosan-bosan mendengarkan penjelasan aku. Ya walaupun aku tahu aku bukan guru, aku bukan tenaga pengajar, tenaga pendidik, tapi aku berharap dengan gaya bahasa aku, apa yang pesan-pesan apa yang penting, aku harap kalian bisa mengerti lah gitulah. Jadi kayak gini, orang toksik itu macam-macam ya. Ada yang toksiknya itu egois, ada toksiknya yang maunya orang itu selalu ada untuk dia, tapi dia tidak pernah ada untuk orang lain. Ada juga orang toksik yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Ada orang toksik yang hanya muncul saat perlu aja. Atau ada orang toksik yang memang apa ya, kayak adu domba gitu, sering cari masalah, sering bikin ribut orang. Jadi tipe-tipe orang toksik ini banyak banget guys. Kalau kita di klasifikasi satu persatu itu bakal banyak banget. Dari A sampai Z nggak cukup itu untuk dijabarkan satu persatu. Jadi di sini ya, kalau orang toksik itu, mungkin ada beberapa orang yang memang udah tahu kalau memang orang yang ada di sekitarnya itu toksik. Udah tahu, udah peka, udah sadar. Tapi dia masih tetap memilih untuk bergaul, untuk tetap berteman, untuk tetap berada di lingkungan itu. Bukan karena dia nggak punya kemampuan untuk keluar, tapi lebih ke karena dia kayak takut atau kayak nggak enakan gitu orangnya. Jadi kayak nggak enak kalau tiba-tiba aku langsung memutuskan komunikasi, memutuskan atau aku menghilang, aku jaga jarak, itu kayak perasaannya nggak enak. Tapi di sini yang mau aku ingatkan satu hal, orang toksik itu nggak pernah peduli sama kalian, jujur. Jadi ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset, berdasarkan curhatan. Jadi dari segala macam sisi, berdasarkan artikel juga aku research, aku baca-baca gitu kan. Dan ya hasilnya memang seperti itu. Orang toksik itu nggak peduli sama orang yang dia manfaatkan atau orang yang dia anggap rendah, lebih di bawah level dari dia nggak akan peduli. Bentar, aku pasang kipas angin dulu. Nah, orang toksik itu dia nggak akan peduli. Mau kamu nangis air mata darah kayak, mau kamu dalam kesulitan, atau mau kamu nggak ada makanan untuk hari ini,
dia nggak bakal peduli. Begitulah orang toksik, karena yang di pola pikir orang toksik, selama dia bahagia, selama dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau, maka hal lain di luar tujuannya itu adalah tidak penting. Jadi di sini aku mau mengingatkan kepada kita semua, kalau misalnya ada orang toksik yang batas toksiknya itu udah tidak bisa lagi kalian toleransi, silahkan keluar dari hubungan itu, silahkan keluar dari pertemanan itu, silahkan keluar dari lingkungan itu. Aku bilang kayak gini bukan karena aku pengen supaya kalian gak punya teman atau gimana, enggak. Tapi coba kalian pikir, hidup cuma sekali. Terus kalian mau hidup kalian itu cuma kayak ngomel-ngomel di belakang doang? Kayak hidup kalian cuma mengeluh-mengeluh karena orang toksik ini? Enggak kan? Kalau ditanya, dikasih pilihan, apakah kamu mau bahagia atau kamu mau terus mengeluh setiap hari? Kamu pasti akan pilih bahagia. Nah, kebahagiaan itu nggak bakal diraih, nggak bakal kamu raih kalau misalnya orang toksik ini masih terus menghantui kehidupanmu. Gitu. Jadi orang toksik ini ya, bersyukur aku adalah tipe orang yang gampang cut off orang. Sekali dia salah memanfaatkan kebaikan aku, sekali dia salah dalam bersikap atau apa ya, intinya yang bikin aku merasa oke, orang ini ternyata tidak sebaik yang aku pikirkan, di situ aku akan cut off. Jadi sebelum kalian merasakan seperti apa yang aku rasakan, ya sebaiknya kalian mulai pikir-pikir dulu lah, gitu kan. Kalian pertimbangkan apakah nasihat yang aku katakan ini bermanfaat ataukah tidak ada gunanya. Silahkan kalian pikirkan sendiri karena kalian udah besar ya. Jadi di sini orang toksik itu ibarat apel busuk. Jadi aku analoginya kayak gitu. Ini ibarat apel busuk. Ini apel yang segar, yang fresh, yang bagus, yang baik ini. Jadi ini ibarat kalian, ini ibarat orang toksik itu. Apel yang busuk itu kalau didekatkan dengan apel yang sehat itu akan ketularan busuk gitu. Jadi terserah kalian. Kalau kalian mau ketularan toksik dari dia, ketularan racun dari dia, sampai kalian juga jadi manusia berbisa, silahkan tetap bergaul dengan orang toksik. Tapi kalau kalian mau jadi orang yang berguna, yang bisa membantu orang lain di sekeliling kalian, yang bisa hidup dengan penuh senyuman, yang penuh dengan canda tawa, aku rasa orang toksik itu sebaiknya kalian keluarkan dari hidup kalian. Karena orang toksik itu kayak bakal bikin apa ya, kening kalian itu berkerut tiap saat. Karena kalian kesal sendiri sama tutur katanya, sama perbuatannya, sama sifatnya, sama kelakuannya. Pokoknya banyak sekali hal yang bisa kalian bikin kalian jadi tambah tua 100 tahun dalam sehari kayak gitu kalau kalian bergaul sama orang toksik gitu. Terus pertanyaannya, kalau misalnya kalian udah terlanjur disakiti sama orang toksik, kalian harus gimana? Kalau kalian ada di posisi itu, aku tahu nggak mudah. Karena kalian pasti pengen balas dendam lah. Siapa sih manusia yang nggak pengen balas dendam saat dijahatin orang lain, saat disakiti orang lain, saat kalian udah baik tapi yang dikasih malah kejahatan yang bertubi-tubi, rasa sakit yang bertubi-tubi gitu. Kalian pasti pengen balas dendam. Tapi di sini aku, ya walaupun aku juga bukan yang pakar kehidupan gimana gitu, tapi aku ingin mengingatkan untuk mengampuni dan memaafkan, ikhlaskan, sesakit sesulit apapun itu. Karena apa? Karena saat kamu menyimpan dendam pada orang toksik, di situ kamu sudah menjadi orang toksik juga. Artinya hidupmu udah dipenuhi dengan rasa benci dalam hati. Dan rasa benci itu akan menjalar ke seluruh tubuh kamu sampai pikiranmu kayak
isinya cuma merancangkan rencana balas dendam kayak gitu. Kalian jadi negatif banget lah istilahnya. Tapi kalau kalian mau coba belajar mengampuni, ikhlaskan, itu kehidupan kalian akan semakin bersinar ke depannya. Kalau kalian belum bisa mengampuni, ya mulai aja dari hal-hal kecil. Berdoa, minta bantuan sama Tuhan. Tuhan dekat kok sama orang-orang yang patah hati, sama orang-orang yang dikecewakan oleh dunia, sama orang-orang yang dikecewakan oleh orang-orang toksik. Jadi jangan pernah takut untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi di sini ya, selagi ketoksikannya itu belum terlalu jauh atau mungkin sudah terlalu jauh, silahkan kalian pulang, mundur perlahan sampai akhirnya menghilang, sampai akhirnya kalian beda arah. Jadi yang toksik ke sini, kamu ke sini gitu. Supaya kehidupanmu lebih aman, lebih tentram, lebih bahagia, lebih produktif gitu. Jadi ya, kalau kalian bertanya apakah orang toksik itu akan sadar, tergantung. Kalau misalnya dia memiliki kerohanian yang baik, kalau dia memiliki emotional intelligence yang baik, kalau dia memiliki IQ yang baik, pasti dia akan menjadi orang yang baik juga. Tapi karena orang toksik itu, salah satu dari aspek tadi yang aku sebutkan, pasti ada yang minus, makanya dia jadi toksik. Jadi kalau yang namanya toksik akan sadar, menurut aku enggak sih. Enggak akan sadar. Jadi kalau kalian bertemu dengan orang toksik terus kalian tetap berperilaku baik kepadanya dengan harapan dan ekspektasi bahwa dia suatu saat nanti pasti akan berubah jadi orang yang lebih baik, nol besar. Jangan berpikir seperti itu, terlalu naif, oke? Orang toksik tidak akan berubah, malah dia akan semakin menjadi toksik. Ibarat api kecil, dia bisa membakar hutan gitu. Jadi jangan kalian pikir toksik ini nggak berbahaya atau bisa kalian anggap enteng, bisa kalian remehkan gitu. Jangan, ini dampaknya ke depannya itu bahaya banget. Bisa-bisa kamu yang ketularan gila. Bisa-bisa kamu yang jadi orang gila, terus yang toksik ini masih tetap waras kayak gitu. Makanya selagi masih cepat, masih bisa dicegah dari sekarang, cut off dari sekarang guys. Kalau kamu takut nggak bakal punya teman, atau kamu takut karena dia adalah atasanmu atau dia adalah keluargamu, nggak usah takut. Kata aku, selama kamu memiliki Tuhan di hidupmu, ada Tuhan yang menjagamu, Tuhan yang selalu mendampingimu di setiap langkah kakimu kemanapun kamu pergi. Kamu awali dengan doa, ada malaikat yang menjaga kamu, everything will be fine. Iya, kata aku begitu. Karena buat apa kamu mempertahankan ini orang yang beracun ini dalam kehidupanmu? Ngapain? Sedangkan di dunia kedokteran aja, kalau orang makan racun itu muntah, sakit, masuk rumah sakit, sekarat, tidak bisa beraktivitas apa-apa. Itu baru sekali keracunan makanan misalnya. Apalagi kalau kamu ketemu sama orang toksik, terus kamu ketemu setiap hari, kamu bisa bayangkan apakah tubuhmu akan mampu mengolah segala macam racun itu? Ya tidaklah Ferguson, nanti tubuhmu yang meninggal. Jadi ibaratnya kamu bisa sampai umur 80 tahun, tapi karena kamu bergaul, selalu diracuni oleh orang toksik, selalu disakiti oleh orang toksik, kamu selalu menangis, kamu selalu menderita, kamu jadi takut untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai, kamu jadi tidak bisa berkembang. Itu lama-lama kamu bisa mati muda loh. Jadi ya kalian mengerti lah, walaupun bahasa aku ini blak-blakan banget karena aku gak bisa berbahasa manis. Aku berbicara jujur apa adanya. Tapi ya niatku baik, semoga kalian bisa mengerti lah ya. Jadi
lagi masih bisa cut off sebelum terlambat. Oke, seperti itu dulu konten kali ini. Apa pendapat kalian tentang orang toksik? Adakah pengalaman kalian dengan orang toksik, guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Biar aku juga bisa belajar dari pengalaman kalian. Kita juga di sini sama-sama saling belajar lah. Kalau misalnya aku ada salah-salah kata, kalian bisa koreksi, tulis di kolom komentar supaya kedepannya aku bisa bikin konten yang lebih baik lagi. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa belanja di Shopee dan Tokopedia aku Leaves. Nanti aku akan tulis di description box. Itu aku jualan tanaman-tanaman, bunga-bunga hidup. Aku jualan juga aksesoris gantungan HP. Aku jualan gelang. Jadi kalian belanja aja ya supaya aku ada uang untuk jajan. Belanja di toko aku, guys. Jangan lupa, guys. Pokoknya belanja. Kalau kalian banyak duit, belanja. Kalau kalian udah gajian, belanja gitu ya. Supaya aku juga sebagai konten kreator bisa lebih bersemangat untuk bikin konten. Oke guys, seperti itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.